Dokter warna bunga persik, untuk sesaat, semua ilusi tiba-tiba menghilang. Lin Huan melihat wajah Li Yuchen yang berangsur-angsur berubah bentuk di depannya, dan kemudian berubah menjadi ekspresi memutar dari pedang Surazun. Saat aku melihat ke belakang, aku melihat bahwa peri pedang kerajaanlah yang ditusuk dari belakang. Lin Huan mencabut pedang Huoran, dan peri pedang kekaisaran tersandung pada pedang Surazun dan berkata, "Pedang Zun, bukankah kamu mengatakan dia benar-benar bingung dengan ilusi itu?" Sura Jianzun berkata dengan simpatik, "Kami dibuat bingung olehnya." "Haha, benar, aku sudah mematahkan ilusimu." Lin Huan Xiao berkata, menatap mereka dengan dingin, dan berkata, "Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Mereka memandang Lin Huan, menutupi luka yang tidak bisa menghentikan aliran darah, dan perlahan mundur. "Kita, tidak ada yang perlu kita katakan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit, kali." Pedang Surazun berkata dengan ringan, "Baiklah, aku akan mengirimmu ke neraka untuk melapor kepada Raja Neraka, dan mengakhiri perbuatan jahatmu selama bertahun-tahun." Lin Huan berkata dengan dingin, "Jianzun, Yuanying kita hancur, tapi selama kita bisa melarikan diri, kita masih punya kesempatan untuk hidup." Peri pedang kekaisaran berbisik kepada pedang Surazun, "Tidak ada gunanya. Apa menurutmu kita bisa lolos dari kejaran Lin Huan?" Pedang Shurozun ini dengan jelas melihat situasinya, jadi dia berkata, "Lin Huan, jika kamu ingin membunuh, kamu harus menggaruknya." Pedang Lin Huanting perlahan mendekat. Peri pedang kekaisaran memandang Lin Huan dengan ngeri dan berkata, "Lin Huan, semuanya direncanakan oleh Sura Jianzun. Aku hanya seorang penolong. Tolong jalani hidupku. Yu Jianxian, kamu akan mati ketika kamu mati. Kamu menjadi pahlawan lagi dalam 18 tahun. Kamu adalah master hebat yang sia-sia." Pedang Surazun berkata dengan dingin, "Ya, terkadang kaki tangannya lebih penuh kebencian daripada yang asli." "Sura Jianzun, maukah kamu mati?" Setelah itu, Lin Huan mengangkat pedangnya. "Tunggu sebentar." Mo Yun datang dan berkata, "Tuan Hutan, orang ini membunuh tuanku. Aku ingin menebas pencuri jahat ini dengan tanganku sendiri. Tolong berikan dia kepadaku." Lin Huan mengangguk, tetapi ketika dia melihat pedang terbang Mo Yun telah hilang, dia tiba-tiba menusukkannya ke jantung peri pedang kekaisaran, dan darahnya berceceran. Pedang Surazun memalingkan matanya dan mati. Menguasai. Guntur cahaya pedang gila sedang terjerat oleh iblis Yanqi, Ziyang, dan lainnya. Melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia mencoba memisahkan mereka dan berlari ke peri pedang. Melihat pedang kekaisaran abadi yang sedang sekarat, dia sangat sedih. Dia memandang Lin Huan dengan marah dan meraung, "Lin Huan, kamu akan membalas dendam karena membunuh tuanku." Pedang cahaya guntur yang gila itu benar-benar kuat, tanpa diduga pedang panjang itu menancap di leher, membuat leher itu bunuh diri. Tiba-tiba darah berceceran, Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, entah mengapa bayangan itu melayang di dalam hatinya. Melihat kematian Yu Jianxian dan Kuang Jianxinglei, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Sura Jianzun dengan marah. Namun, Sura Jianzun tertawa dan terbang ke udara. Namun melihat pakaian dan rambutnya berkibar, senyumnya yang ganas terangkat, penampilannya yang aneh dan tak tertandingi itu sebenarnya tampak sangat mengerikan. "Lin Huan, jika kau ingin membunuhku, itu tidak mudah. Kau tidak ingin hidup." Pedang Sura berteriak dingin, "Ada apa dengannya? Bagaimana bisa begitu menakutkan?" Seru orang banyak dengan heran. Namun, rambut pedang Sura tiba-tiba tumbuh sepanjang 3 kaki, tangannya terbuka, seperti cakar, dan kukunya sepanjang beberapa inci, dan terlihat sangat tajam. Hantu itu telah berubah. Master pedang Sura telah berubah menjadi hantu. Mo Feng berkata dengan heran, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Lin Huan bertanya dengan heran. Mo Feng tidak dapat menahan rasa panik dan berkata, "Ini adalah tingkat tertinggi dari Taoisme Sura. Jelas bahwa setelah kau menusuknya tadi, dia mengambil kesempatan untuk menunjukkan potensi terbesarnya dan menjadi hantu." Orang-orang tidak dapat menahan rasa takut ketika mendengar kata-kata itu. Mereka diam-diam mengatakan bahwa begitu ahli pedang Sura menjadi hantu, mereka takut untuk membunuh. Benar saja, ahli pedang Sura tertawa liar dan dingin. Tangannya beterbangan, dan tiba-tiba langit dan bumi berubah warna, dan awan gelap menjadi tebal. Mereka semua lari ketakutan. Namun, cakar tajam pedang Sura tiba-tiba bertambah panjang. Cakar besar itu menyapu,
dan lebih dari selusin dari mereka terkoyak oleh cakar tajam itu. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, orang-orang bahkan lebih ketakutan. Tetapi melihat pedang Surazun dalam kekosongan penuh dalam senyum yang ganas, sepasang cakar besar itu setiap kali akan berlalu, semua menginginkan lebih dari 10 nyawa orang. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menahan pedangnya dan terbang ke udara. Sura Jianzun menatap Lin Huan dan tertawa getir, "Lin Huan, hari ini adalah waktu kematianmu, haha." Master pedang Sura tiba-tiba mencengkeram Lin Huan dengan cakarnya yang besar. Mata Lin Huan dingin dan tubuhnya melayang. Dia bahkan melarikan diri dari saat dia tidak punya waktu untuk pergi. Namun, cakar besar Sura Suozun sangat fleksibel. Begitu Lin Huan terbang keluar, dia melambaikan tangannya kembali. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat pedang Mo Wen dan menebaskannya ke cakar raksasa itu. Namun dengan sekali klik, cakar raksasa itu sekeras besi dan batu, tetapi Lin Huan tiba-tiba terpelanting kembali oleh kekuatan besar itu. Ketika dia kembali ke Sura Suozun terbang cepat ke Lin Huan dari udara kosong. Untuk sesaat, bayangan cakar terbang. Lin Huan mundur dengan cepat, tetapi kecepatan Sura Sword Master bahkan lebih cepat. Ketika sudah terlambat, dia datang ke Lin Huan. Lin Huan tidak bisa menghindar, jadi dia hanya bisa melambaikan pedang Namo Wen ke Sura Sword. Jangan minta pedang untuk menebas cakar besar Sura Sword Zun, membuat suara gemerincing. Tetapi itu tidak dapat memukul mundur Sura Sword Zun. Benar saja, tubuh Sura Sword Zun setelah perubahan hantu sangat manusiawi, dan tubuhnya tampaknya telah berubah, terutama cakar raksasa, yang lebih seperti casting Vajra. Untuk sesaat, kekuatan anti guncangan yang besar, guncangan darah Lin Huan melonjak, tetapi tidak dapat membantu tetapi tiba-tiba kembali. Tetapi karena panik, Lin Huan menabrak dinding, dan bahkan menghancurkan lubang besar di dinding. Pada saat yang sama, cakar besar pedang Sura Zun juga datang. Lin Huan terus berguling mendekati dinding, tetapi pedang Sura Zun menangkap dinding satu persatu. Setiap kali dia menangkap dinding, 5 goresan yang mengejutkan tertinggal di dinding. Lin Huan terkejut. Master pedang Sura telah memiliki kekuatan hantu dan dewa saat ini. Bagaimana dia bisa melawannya? Pedang Sura Zun melepaskannya, tertawa sengsara dan meraih Lin Huan. Melihat tidak ada tempat untuk mundur, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya. Tiba-tiba meraung, 9 siau guntur. Tetapi Lin Huan mengarahkan pedang Mo Wen ke langit, mengubah yin dan yang, dan tiba-tiba menuangkannya ke dalam pedang Mo Wen. Saat itu, angin bertiup dan awan tebal. Tetapi di awan gelap yang tak berujung, tiba-tiba menyambar petir yang ganas, merobek seluruh langit. Untuk sesaat, mereka semua melihat semua yang ada di depan mereka dengan ngeri, membelalakan mata mereka dan membuka mulut mereka. Dokter berwarna bunga persik, tetapi tidak menyangka bahwa yang asli antara manusia dapat memicu perang hantu dan dewa. Lin Huan meminjam formula pedang guntur pedang gila dan guntur cahaya, dan mencoba untuk menarik guntur langit 9 dan membaginya menjadi pedang Sura. Dengan kekuatan alam, itu mungkin mematahkan perubahan hantu Siuluo Jianzun. Sura Jianzun melihat kilat ganas yang memotong seluruh langit, tetapi dia sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, dia tertawa liar. Lin Huan, kamu pikir Jiu Xiao Tianlei ini dapat mengatasinya? Kamu salah. Hahaha. Pedang Sura tertawa liar, dan seluruh tubuhnya terbang naik turun di langit, dan bentuknya mengerikan. Tepat pada saat ini, Lin Huan mengayunkan pedang Mo Wen seolah-olah dia memiliki kekuatan besar. Klik, suara keras, seluruh langit benar-benar terkoyak oleh kilat ganas, antara langit dan bumi seterang siang hari. Guntur dan kilat tiba-tiba membelah pedang Sura. Dalam sekejap, tubuh Sura Jianzun tiba-tiba disambar petir dan kilat. Dari atas sampai bawah, tubuhnya seperti terbakar api, dan berubah menjadi hitam pekat. Semua orang tidak dapat menahan napas, dan diam-diam berkata bahwa Sura Sword Zun pasti telah terbunuh oleh petir. Namun, sebelum semua orang sempat terkejut, Sura Sword Zun yang hangus itu tidak dapat bersinar dengan matanya. Setelah diserang, cahayanya menjadi lebih dari 10 kali lipat. Pada saat ini, Sura Sword Zun adalah monster, yang tidak dapat diukur oleh orang biasa. Namun, ketika dia melihat tubuh besar di langit, ada gas hitam yang sangat tebal di antara pancarannya. Begitu orang-orang tersentuh oleh gas hitam itu, mereka langsung berubah menjadi gumpalan kokas.
Dia tidak menyangka bahwa Sura Sword Zun yang telah disambar petir dan kilat menjadi lebih menakutkan dan mencekam. Lin Huan menerbangkan pedang panjangnya dan menusuk Sura Sword. Namun, ketika pedang panjang Lin Huan menusuk pedang Sura Zun meraih pedang panjang Lin Huan dan melemparkan tubuh Lin Huan ke langit. Tidak, anak itu dalam bahaya. Mo Feng berkata dengan heran. Kalau begitu mari kita bantu. Luo meraung keras, mengangkat selimut lebar itu hingga jatuh dengan hebat, dan menebas kaki pedang Sura Zun. Namun, pedang Sura Zun mengabaikan pisau besarnya. Ketika pisau besar Luo Meng datang, pedang Sura Zun mengangkat kakinya dan menginjak-injak pisau besar naga Huadao hingga ke telapak kakinya. Melihat situasinya tidak benar, Xiang dan Moyun tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang dan menusuk pedang Sura. Namun, pedang Sura Zun tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Huadao Long Luo keluar. Ketika Mo Sun dan Mei Mo Yanqi pergi untuk memeriksa, mereka melihat darah Luo Meng mengalir keluar. Jelas bahwa dia sangat terluka. Melihat ini, Xiang dan Moyun tiba-tiba mengubah raut wajah mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan tubuh mereka. Namun, mereka melihat bahwa pedang ganda itu memancarkan ki pedang yang tak terbatas, yang sangat kuat, dan mereka menusuk pedang Sura Zun. Kekuatan serangan gabungan kedua pria itu benar-benar tidak kecil. Mereka menusuk pedang Sura Zun di kaki. Mereka sangat senang dan menusuk dengan keras. Namun, ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menusuk, mereka merasa bahwa kakinya seperti biliar, dan mereka tiba-tiba terbang keluar dengan elastisitas yang sangat besar. Dua orang itu terlempar jauh, menjatuhkan diri untuk menghantam tanah, sekali lagi ketika memanjat, juga menyemburkan dua suap darah. Untuk sesaat, mereka juga senang. Pedang panjang Lin Huan masih di tangannya. Tidak mungkin untuk mencabutnya. Pedang Sura Zun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Lin Huan dan menyeringai, Lin Huan, lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Setelah pedang Sura mengatakan ini, dia menyemburkan gas hitam dan memukul Lin Huan seperti pedang tajam. Lin Huan tiba-tiba berubah warna. Tubuh asli Yuan Ying bersinar putih. Ia membuka mulutnya dan menghirup gas hitam ke dalam mulutnya. Sura Jianzun terkejut dan berkata dengan dingin, Lin Huan, kau tidak takut dengan roh pemakan jiwaku. Awalnya latihan Lin Huan adalah ki pendamaian Yin dan Yang, dan ki pendamaian Yin dan Yang awalnya adalah inti dari langit dan bumi, telah memurnikan semua kotoran. Ki pemakan jiwa dari Sura Sword Zun tidak lebih dari kotoran yang sangat banyak, jadi tubuh asli Yuan Ying milik Lin Huan secara alami bersinar keluar dan membersihkannya. Lin Huan berkata sambil tersenyum, ada begitu banyak hal yang tidak kau duga. Setelah Lin Huan menyelesaikan kalimat ini, ia tiba-tiba menanamkan ki yang harmonis dari Yin dan Yang ke dalam pedang Mowen. Untuk sesaat, pedang Mowen menjadi sangat panas dan membakar tangan Sura Sword Zun. Meskipun tangan master pedang Sura menjadi sangat keras, sulit untuk menahan suhu tinggi setelah katalis petir. Sura Sword Zun melepaskan tangannya. Memanfaatkan ini, Lin Huan terbang ke depan dan menusukkan pedang panjang itu ke mata besar Sura Sword. Tiba-tiba, darah berceceran, pedang Sura tiba-tiba meraung, menjadi semakin gila. Cakar-cakar itu berterbangan di langit. Pedang panjang Lin Huan berdenting di cakar itu sendiri, dan darahnya melonjak. Untuk sementara, lengan Lin Huan sedikit lemah, tetapi setelah pedang Sura marah, kekuatannya bahkan lebih kuat. Cakar raksasa menutupi kepala Lin Huan seperti pengki. Melihat bahwa cakar raksasa itu sangat kuat, Lin Huan dengan cepat mengangkat pedangnya untuk melawan. Suara keras, percikan api. Lin Huan terbanting ke tanah oleh kekuatan besar itu, dan kemudian dengan bunyi plop, Lin Huan menghantam tanah, yang membuat lubang besar. Tepat pada saat itu, pedang Sura Zun mengangkat kakinya yang besar dan menginjak Lin Huan. Saudara Huan, Mo Sun, Iblis Yanchu, mimpi buruk dan mawar berseru pada saat yang sama. Pada saat yang sama, semua orang ketakutan melihat pemandangan seperti itu. Mereka begitu takut sehingga mereka lupa untuk melarikan diri. Tepat saat ahli pedang Sura menginjak kaki raksasa Lin Huan tiba-tiba mengubah wajahnya, berbalik dan berguling keluar dari lubang. Dengan suara keras, sepertinya seluruh gunung terguncang oleh kaki ini. Ketika ahli pedang Sura mengangkat kaki raksasanya, ada lubang besar di tanah. Melihat pedang Sura menyerang orang-orang seperti iblis liar, Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, Jiang Wu, Su Qiang. Jiang Wu dan Su Qiang sudah menjadi pucat karena pemandangan yang menakutkan itu. Pada saat ini,
mereka mendengar teriakan Lin Huan dan segera datang ke Lin Huan. Senjata mesin ringan, teriak Lin Huan. Jiang Wu dengan cepat menyerahkan senapan mesin ringan kepada Lin Huan. Lin Huan mengangkat senapan mesin ringan dan menembak ke arah pedang Surazun. Namun, ketika peluru menembus tubuh Surazun, peluru itu hanya bisa menghentikan Surazun untuk bergerak maju dan tampaknya tidak melukainya. Lin Huan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Jiang Wu dan Su Qiang, tolong evakuasi orang banyak. Aku akan melawan di sini. Saudara Huan, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Wu berkata dengan heran. Jangan khawatirkan aku, evakuasi orang-orang. Aku bebas untuk melarikan diri. Lin Huan meraung. Ya, dua orang pada saat yang sama harus jalan, bergegas untuk mengevakuasi orang-orang. Dengan cepat turun gunung Lin Huan, jika kamu ingin menjadi pahlawan, bagaimana bisa begitu mudah? Sura Jianzun tertawa, liar dan tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang besar untuk memblokir moncong senapan mesin ringan Lin Huan. Lin Huan sangat terkejut hingga dia menjatuhkan senapan mesin ringannya dan terbang keluar. Di saat yang sama, cakar besar pedang Sura tiba-tiba dimasukkan ke dalam tanah, dan bumi bergetar lagi. Dan pedang Surazun telah menyerang Lin Huan lagi. Lin Huan mengayunkan pedang Mo Wen dan dikejutkan oleh cakar besar pedang Surazun. Mo Sun dan Mei Mo Yanqi, Ros dan Meng Yan, yang berlari dengan kecepatan tinggi, tidak bisa menahan tangis saat melihat adegan ini. Lin Huan memandang mereka dan berteriak, pergilah, pergi. Keempat gadis itu tahu bahwa Lin Huan dalam bahaya besar saat ini. Hanya setelah mereka segera mundur barulah Lin Huan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, keempat orang itu memutar kepala dan berlari ke bawah. Ling Feng memegang Hua Daolong Luomeng, Ziang dan Mo Yun juga dibantu oleh para murid untuk turun gunung. Setelah melihat hantu pergantian pedang Shuro di dalam mobil, macan tutul hitam itu pingsan beberapa kali. Pada saat ini, dia melihat semua orang berlari menuruni gunung dan berkata, saya menyelamatkan 4 istri cantik Saudara Huan. Saudara Huan mungkin bisa menghadiahi saya puluhan ribu bunga. Panter segera menyalakan mesin dan berhenti berlari di depan 4 wanita terakhir. Namun, ahli pedang Shuro melihat kerumunan itu secara bertahap dievakuasi, dan bahkan wanita Lin Huan hendak melarikan diri. Di saat marah, dia tiba-tiba terbang keluar dari cakarnya yang besar dan meraihnya. Saat mereka hendak naik bas, mereka melihat cakar besar itu terbang masuk, dan tiba-tiba mereka terkejut. Pada saat ini, Lin Huan mengayunkan pedang Mo Wen dan menusuk mata lainnya dari pedang Sura. Sura Jianzun sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali tangannya dan menangkap pedang panjang Lin Huan. Keempat wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Saudara Huan. Lin Huan berteriak, pergi, jangan pergi. Keempat wanita itu tidak bisa menahan tangis dan pergi ke Chesan. Begitu Panter menginjak gas, mobilnya melaju kencang. Pedang Surazun tidak bisa menahan amarahnya dan tiba-tiba mengusir Lin Huan. Tubuh Lin Huan menabrak dinding, mengeluarkan seteguk darah lagi. Melihat pedang Sura terbang ke langit dan menyemburkan udara hitam, orang-orang di belakang tiba-tiba berubah menjadi arang hitam. Lin Huan mau tidak mau menggigit giginya dan menusukkan pedangnya ke punggung Sura. Keahlian Lin Huan sangat dalam, dan kekuatannya secara alami sangat kuat. Tiba-tiba, dia menusuk pedang Sura di punggungnya. Pedang Surazun memakan rasa sakit, berbalik, telapak tangan akan membuat kipas Lin Huan terbang keluar. Lin Huan terjatuh dan terluka parah. Sangat sulit untuk bangkit kembali, Sura Jianzun menyeringai dan menyerang Lin Huan lagi. Pada saat ini, Jiang Wu dan Su Qiang, bersama saudara-saudara mereka dari Suesa dan Sensei, membentuk formasi ular panjang dan menggunakan senapan mesin ringan untuk menembaki Sura Jianzun. Sura Suozun sangat marah. Dia ditembus oleh peluru yang tak terhitung jumlahnya dan mundur beberapa langkah. Jiang Wu dan Su Qiang melindungi Lin Huan untuk pergi, tetapi Sura Suozun memuntahkan gas hitam lagi. Lin Huan terkejut, roh pemakan jiwa itu sangat kuat. Jika dia memuntahkan darah pembunuh dan tembakan dewa, timnya akan hancur. Tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas keluar lagi, cahaya roh tubuh sejati bayi Yuan itu muncul kembali, dengan rakus menghisap gas hitam itu. Lin Huan, matilah kau. Tepat pada saat ini, cakar besar Sura Sword datang dan menangkap jantung Lin Huan. Lin Huan mencoba untuk mematahkan cakar besar itu, tetapi cakar besar Sura Sword Zun lainnya masih tergores di tubuhnya.
Dan segera dia meneteskan darah. Jiang Wu dan Su Qiang melihat pemandangan di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan Lin Huan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Cepat pergi, beritahu Yu Chen, biarkan ayahnya membantuku. Teriak Lin Huan. Jiang Wu dan Su Qiang tidak dapat menahan diri untuk tidak memimpin tim dan pergi dengan cepat. Lin Huan terbalik di tanah oleh pedang Sura dan pergi lagi. Pada saat ini, Lin Huan sedang bertarung dengan darah, dan dia terluka oleh cakar besar pedang Sura. Tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak dapat melenyapkan pedang Sura yang dirasuki oleh hantu, itu akan menjadi malapetaka bagi seluruh kota Ge. Jadi Lin Huan melakukan yang terbaik untuk bertarung dengan pedang Sura. Mo Sun dan 4 lainnya dipimpin oleh macan tutul hitam sepanjang jalan ke komunitas Zhengxi Jiayuan. Sepanjang jalan, mereka khawatir. Menunggu sampai komunitas, jika salju melihat keempat wajah itu salah, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa yang terjadi pada akhirnya. Mo Sun tidak dapat menahan tangisnya dan berkata, penguasa pedang Sura telah menjadi iblis yang mengerikan. Saudara Huan bertarung dengannya untuk menyelamatkan kita. Kita semua khawatir tentang saudara Huan. Mereka semua mengangguk dan tampak muram. Penguasa pedang Sura berkata dengan heran, ekspresi wajah mereka langsung pucat, maksudmu, saudara Huan kurang lebih bernasib buruk. Kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk mengangguk lagi, dan mata mereka merah. Ruo Sue tidak dapat menahan diri untuk duduk di tanah. Ye Qianyun mendengar kepanikan, tidak dapat menahan diri untuk mendorong kursi roda keluar, bertanya, apa yang terjadi? Penguasa pedang Sura telah menjadi iblis. Dengarkan kakekku mengatakan bahwa dia adalah hantu. Mo Sun berkata dengan ngeri. Ketika dia memikirkan tentang kemunculan penguasa pedang Sura, dia tidak dapat menahan perasaan mati rasa. Hantu itu berubah menjadi iblis. Aku tidak menyangka bahwa ahli pedang Sura berubah menjadi iblis. Ye Qianyun juga berkata dengan ngeri, dengan cara ini, Huan lebih jahat daripada beruntung. Saudara Huan, saya tidak bisa menahannya. Lakukan sesuatu tentang hal itu. Mereka semua berkata dengan sangat terkejut. Aku sedang berpikir. Ye Qianyun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tepat pada saat itu, pintu ruangan diketuk terbuka. Semua orang terkejut, tetapi Jiang Wu lah yang masuk. Jiang Wu, bagaimana kamu bisa kembali dan tidak melindungi saudara Huan di sana? Ross berkata dengan marah. Jiang Wu tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia harus berkata, Li Yuchen, saudara Huan, biarkan aku mencari Li Yuchen. Apa yang dia inginkan darinya? Dia seorang gadis kecil, bagaimana dia bisa membantu? Semua orang berkata dengan heran. Li Yuchen adalah putri wali kota Li dari kota Ge. Dia menemukannya dan memintanya untuk membujuk ayahnya agar mengerahkan pasukan untuk menyelamatkan Huange. Jiang Wu berkata dengan cemas. Ternyata Li Yuchen adalah putri wali kota. Semua orang terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Ruoxue pada saat yang sama. Ruoxue berkata, Yuchen dipanggil kembali oleh ibunya, tetapi aku punya nomor teleponnya. Cepat lawan. Dan mereka semua berteriak. Ruoxue buru-buru menelepon Li Yuchen, tetapi Li Yuchen tidak menjawabnya. Ruoxue menelepon lagi, tetapi Li Yuchen menjawabnya dan bertanya, Kakak Ruoxue, apakah kakak Huan sudah kembali? Jika kamu mengangkatnya nanti, kamu tidak akan pernah bisa menambahkan kakak Huan. Kata Feng Shui, ada apa? Apa yang terjadi dengan kakak Huan? Li Yuchen tidak menunggu Ruoxue selesai berbicara, jadi dia bertanya. Kakak Huan, jangan terjerat oleh iblis di puncak Chaoyang di Longshan. Kamu harus meminta ayahmu untuk memobilisasi pasukan untuk menyelamatkan kakak Huan. Feng Shui berkata dengan tergesa-gesa. Iblis, apakah itu kuat? Li Yuchen memiliki mulut yang besar dokter warna bunga persik, tentu saja, saudara Huan dipukuli dengan darah. Aku khawatir saudara Huan tidak akan hidup jika aku terlambat. Ruoxue tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia hanya bisa mengatakan itu sangat tragis. Dia menangis saat mengatakannya. Ketika Li Yuchen mendengar ini, dia panik dan tidak bisa mandi. Dia berpakaian dengan cepat dan menelepon ayahnya. Li Tianfeng sedang rapat, jadi dia tidak membawa teleponnya. Li Yuchen tidak bisa menahan tangis dan bergegas ke kamar Nyonya Li. Melihat mata merah Li Yuchen, Nyonya Li tidak bisa menahan diri untuk berkata, berperilaku baik, siapa yang tidak punya hati nurani untuk menggertakmu? Ibu akan membantumu membuat keputusan. Ayah, aku mencari ayah.
Li Yuchen berkata dengan tidak bermoral. Apa, orang tua jahat itu tidak akan melepaskan putrinya? Nyonya Li segera menamparkan meja dan menjadi marah. Tidak, tidak, ibu, apa yang kamu bicarakan? Li Yuchen berkata dengan cemas, saya mencari ayah saya. Ini mendesak, tetapi dia tidak menjawab telepon sekarang. Saya tidak berani menjawab telepon putri saya. Apa yang dapat saya lakukan untuk ibu saya? Ibu saya yang bertanggung jawab atas Anda. Apakah Anda harus mencarinya? Nyonya Li memiliki banyak waktu luang. Dia ingin sekali menemukan sesuatu untuk dilakukan. Bu, terserah ayah, atau kalau tidak, Li Yuchen berpikir bahwa Lin Huan tidak memenuhi janjinya, jadi dia meninggal. Dia tidak dapat menahan tangisnya. Ada apa, Yuchen? Ada apa denganmu? Mengapa kamu menangis? Nyonya Li bertanya dengan heran. Bu, saudara Huan dihantui oleh setan. Biarkan ayah mengirim pasukan untuk menyelamatkannya. Li Yuchen berkata sambil menangis. Siapa dan siapa saudara Huan? Anda sangat peduli. Nyonya Li benar-benar ahli bergosip. Saudara Huan adalah pacar saya dan calon menantu Anda. Wajah Li Yuchen memerah. Tidak, kapan kamu punya pacar? Kenapa aku tidak tahu? Kenapa kamu tidak membawa pacarmu dan membiarkan ibumu menjagamu? Gadis, sayapmu semakin keras. Nyonya Li mengeluh. Bu, kakak Huan sangat berbahaya sekarang. Berhentilah bergosip. Jika kakak Huan meninggal, aku tidak akan hidup. Li Yuchen berkata dengan tegas. Apa kakak Huan benar-benar begitu penting? Tentu saja benar. Aku mencintainya sepanjang hidupku. Dia berhubungan seks denganmu. Apakah kamu mendengarkan dan mengambil tindakan perlindungan? Nyonya Li masih tidak sabar. Bu, apakah kamu benar-benar ingin menunggu sampai kakak Huan terbunuh dan putrimu digantung dengan tali? Nyonya Li tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia berkata dalam hati bahwa wanita ini sepertinya tidak menceritakan dongeng lagi, jadi dia membawa Li Yuchen menuruni tangga, naik mobil dan menuju kantor wali kota. Tentu saja, dalam perjalanannya, Nyonya Li masih meneruskan gosip tersebut sampai akhir, menanyakan Lin Huan apakah dia memiliki hubungan dengannya dan apakah dia ingat untuk mengambil tindakan pengamanan. Li Yuchen akhirnya mau tidak mau mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka. Li Yuchen bilang begitu, membiarkan Nyonya Li Lin Huan penasaran padanya, mengira putri ini belum memberikannya, akankah mati demi dia. Apa keahlian Lin Huan? Begitu banyak pesona, biarlah putrinya belum menikah, dulu terpikir mati demi cinta. Ibu dan anak perempuannya masuk ke kantor wali kota, yang mengejutkan Li Tianfeng. Kenapa kamu datang tiba-tiba? Lin Tianfeng berkata dengan heran. Tianfeng, cepat kirim seseorang untuk mengadakan pertemuan, hubungi wilayah militer, dan mobilisasi tentara untuk menyelamatkan calon menantumu. Nyonya Li berkata dengan gugup, kenapa aku tidak tahu kalau aku punya menantu? Li Tianfeng sangat terkejut. Ayah, ini pacarku, orang yang menyelamatkanku terakhir kali. Dia sekarang dihantui oleh setan di puncak Chaoyang. Kirimkan seseorang untuk menyelamatkannya secepatnya. Li Yuchen mau tidak mau menjelaskan. Yuchen, terakhir kali dia abadi, kali ini monster. Kamu sudah tua sekali, jangan selalu menonton dongeng, oke. Li Tianfeng memandang putrinya dan menghela nafas. Ayah, itu benar. Jika ayah tidak bergegas, dia tidak akan bisa hidup. Li Yuchen segera berjongkok di tanah sambil menangis. Tianfeng, menurutku putriku tidak bercanda. Dia berkata bahwa jika pacarnya meninggal, dia tidak akan hidup. Kami hanya akan memiliki satu anak perempuan. Nyonya Li menyela. Li Tianfeng tidak bisa tidak memperhatikannya. Saat ini, Biro Kota baru saja menelepon, dan Direktur Huang berkata, Wali Kota, menurut laporan masyarakat, apa yang Anda katakan adalah puncak-puncak Chaoyang tertutup awan gelap, seperti monster. Bagaimana bisa di sana? Apakah ada monster ketika kamu mengatakan itu sangat indah? Li Tianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan dengan cepat berkata, Lao Huang, masalah ini tidak boleh sembarangan, kamu segera memobilisasi tim polisi kriminal ke puncak Chaoyang. Direktur Huang mendengar bahwa wali kota sangat mementingkan hal itu, jadi dia berkata bahwa dia seharusnya pergi. Kemudian Li Tianfeng menelepon wilayah militer dan meminta wilayah militer mengirimkan pasukan ke puncak Chaoyang. Li Yuchen melihat ayahnya mengirim pasukan, mengira saudara laki-laki Huan yakin tidak ada yang serius, tidak bisa menahan tawa. Li Tianfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sudah selesai.
Aku akan membawa pacarmu menemuiku. Ayah, mari kita lihat apa yang dimiliki Lin Huan. Biarkan putriku, yang selalu superior, mati demi dia. Petik 2. Wajah Li Yuchen memerah dan berkata, jangan khawatir, ayah, aku akan membawa kakak Huan untuk menemuimu dan ibumu. Nyonya, Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Lihatlah penampilanmu yang tidak berharga, tidak ada apa-apa. Hidup adalah milik orang lain, kematian adalah hantu milik orang lain. Bu, Li Yuchen berteriak dan wajahnya memerah. Lin Huan bertarung melawan pedang Sura dengan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya terluka, dan terluka parah. Namun ia juga berusaha sekuat tenaga untuk menembak Sura Jianzun, karena Lin Huan dengan jelas mengetahui bahwa begitu Sura Jianzun turun gunung dan memasuki daerah perkotaan, akan terjadi pertumpahan darah, namun setelah itu, banyak sekali orang yang akan mati. Oleh karena itu, Lin Huan lebih memilih bertarung sampai mati daripada mencuri dan melarikan diri. Namun, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Lukanya semakin parah, dan darah mengalir keluar sedikit demi sedikit. Lin Huan, aku akan membiarkanmu mati di depanku, haha, lalu aku akan membunuh semua orang di kota Ge, haha. Sura Jianzun tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak ingin memasuki kota Ge kecuali kamu menginjak tubuhku. Lin Huan dengan marah menatap pedang Shuro Zun dan mengangkat pedang Mo Wen lagi. Kalau begitu pergilah ke neraka. Sura Jianzun menyerang Lin Huan dengan liar. Pada saat ini, lebih dari selusin mobil polisi melaju ke puncak, dan polisi segera turun dari polisi. Namun, ketika mereka melihat monster itu, hati mereka terasa dingin. Ada sekelompok orang lain yang akan mati. Sura Jianzun tertawa liar dan melambaikan cakarnya ke beberapa polisi di depannya. Tiba-tiba, polisi-polisi itu ditangkap oleh cakar besar Sura Jianzun, dan otak mereka meledak hingga mati. Sisanya sering memandang monster itu dengan ngeri, bersembunyi di balik mobil polisi dan menembak ke arah Sura Jianzun dokter warna bunga persik. Tetapi ketika peluru mengenai pedang Sura telah menyapu peluru itu dengan lambaian tangan raksasanya. Polisi ketakutan sesaat. Monster ini tidak bisa diukur dengan mata orang biasa. Pistol kecil itu tidak berpengaruh nyata padanya. Tapi pedang Shuro mendatangi polisi-polisi ini dengan langkah besar. Di mana tubuh besarnya lewat, ada lubang besar di tanah. Saat ia menginjak mobil polisi tersebut pun ikut rata. Polisi mau tidak mau mengubah wajah mereka dan bergegas melarikan diri. Namun yang lambat diinjak-injak menjadi lumpur daging oleh Sura Jianzun, bahkan beberapa polisi diledakkan menjadi gas hitam oleh gas beracun Sura Jianzun. Melihat pedang Sura Zun telah membunuh banyak orang, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung lagi dan bergegas menuju pedang Sura Zun. Kali ini, Lin Huan mengayunkan pedangnya langsung ke kepala pedang Sura Zun. Dengan suara keras, kepala pedang Shuro ditempa seperti baja. Lin Huan terlempar jauh oleh kekuatan mundur. Pedang Sura Zun tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkahi kepalanya dan menatap Lin Huan dengan tajam. Dia mengeluarkan suara keras dan berkata, Lin Huan, kamu belum mati. Kamu belum mati. Bagaimana aku bisa mati? Lin Huan berkata sambil tersenyum lemah. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke kematian. Pedang Sura datang dengan langkah besar, yang membuat seluruh gunung terbentur. Dia menyapu Lin Huan seperti pengki. Lin Huan tidak berani menyentuh tepiannya dan mengelak. Namun, tubuh Lin Huan tidak sefleksibel sebelumnya karena tangannya yang serius. Dia sudah berada dalam dilema saat dikejar oleh pedang Shuro. Ini adalah Lin Huan yang terbang ke atap, dan cakar besar pedang Sura menyapu. Lin Huan terbang, cakar pedang Sura bahkan membalikkan seluruh atap. Tapi Lin Huan terkejut dan mundur ke tanah, tapi pedang Sura Zun telah menyerang lagi. Cakar raksasa mengenai pedang Lin Huan, dan tubuh Lin Huan menggelinding seperti batu. Lin Huan terluka parah lagi, dan darahnya memancar. Pedang Sura tersenyum, dan dia pergi dengan langkah besar. Dia hendak menginjak bagian atas kepala Lin Huan. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan keras, diikuti dengan bunyi celepuk, pedang Sura tiba-tiba maju, tekanan tubuh yang besar pada atap-atap tiba-tiba runtuh. Lin Huan berbalik dan melihat ke sisi yang berlawanan. Tetapi saat ini, sekelompok pasukan telah tiba di gunung, dan pemimpinnya adalah sebuah mobil lapis baja. Lin Huan sangat gembira dan terhuyung ke tempat yang aman untuk melarikan diri. Ketika peluru itu mengenai Sura Jianzun, semua orang tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Mereka semua bersemangat satu sama lain.
Mereka diam-diam mengatakan bahwa sekuat apapun Anda tidak bisa lebih kuat dari mobil lapis baja. Siapa tahu orang-orang ini belum datang dan bahagia, ternyata Surah Swatzun berdiri tegak lagi. Dan Surah Swatzun yang berdiri tegak lagi, berubah lagi. Dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba tumbuh sedikit, dan seluruh tubuhnya menumbuhkan surai yang kuat. Raksasa itu menjadi semakin ganas, cakarnya menjadi lebih tajam, dan rambutnya tampak lebih panjang dan lebih tidak teratur. Pada saat ini, bayangannya bukanlah bayangan asli Surah Swatzun. Pada saat ini, bayangannya seperti binatang buas yang datang dari banjir dan kelaparan, tetapi penampilan binatang buas itu terlalu menyedihkan dan menakutkan, dan itu seperti monster hantu yang sangat besar dan ganas. Master Suraswat tertawa dengan suara keras dan keruh, yang tampaknya menghancurkan gendang telinga orang-orang. Ketika Lin Huan melihat Surah Swatzun dipukul dengan keras sekali, dia menjadi semakin ganas. Dia tidak bisa menahan rasa takut sejenak. Namun, pada saat ini, Lin Huan terluka parah. Tidak mungkin untuk melawannya. Melihat ini, para prajurit itu mengangkat rambut mereka satu demi satu dan berteriak, "Ibu, persetan dengan dia." Untuk sesaat, para prajurit ini mengatur posisi mereka, mengambil senapan mesin ringan dan menembak dengan ganas ke arah pedang Sura. Pedang Sura yang besar itu terbang di seluruh langit seperti baja, dan bahkan merobohkan semua peluru yang datang. Tepat pada saat ini, peluru pada mobil lapis baja itu ditembakkan lagi, dan tiba-tiba menyerang pedang Surazun. Pedang Surazun tidak bisa menahan tawa. Ketika peluru itu ditembakkan ke tangannya, cakarnya yang besar menangkap peluru itu. Orang-orang tidak bisa tidak terkejut. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Namun, mereka terkejut, dan pedang Surazun melemparkan peluru itu ke arah mereka. Boom, suara keras, beberapa orang terlempar, dan sisanya jatuh ke tanah, juga ketakutan, melihat pedang Surazun telah bergegas ke arah mereka. Tanpa mengganti baju zirah mereka, pasukan itu melakukan pertempuran gerilya dengan monster di puncak gunung. Setelah Li Yuchen memberitahu ayahnya, Li Tianfeng, dia datang ke komunitas Shengxi Jiayuan. Namun, melihat orang-orang masih khawatir dan cemas, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Anda dapat yakin bahwa ayah saya telah memberitahu wilayah militer untuk memobilisasi tim dan naik mobil lapis baja." Namun, semua orang tampaknya tidak tertarik dengan kata-katanya, dan mereka semua tampak sedih. Li Yuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir, ada apa? Tidak bisakah mobil lapis baja menghadapi monster itu? Mo Sun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jika itu monster biasa, mungkin mobil lapis baja dapat menghadapinya, tetapi dia bukan monster biasa. Dia hantu." Li Yuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya, meludahkan lidahnya dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Tidak bisakah kamu membunuh monster ini?" Semua orang terdiam. Ruo Sue berkata dengan cemas, "Sekarang aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara. Jika aku tidak bisa menyingkirkan monster ini, bukan saja Huan Ge tidak bisa diselamatkan dengan sukses, tetapi bahkan begitu monster itu memasuki kota, ia akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan." Mereka semua mengangguk perlahan, semuanya dalam keadaan bingung. Pada saat semua orang tidak terkendali, Mo Feng dilarikan oleh Ling Feng dengan tergesa-gesa. Ketika Ye Qianyun melihat Mo Feng, ia berkata dengan gembira, "Paman Mo, akhirnya aku melihatmu." Mo Feng tidak peduli untuk membicarakan masa lalu, mengangguk dan berkata, "Qianyun, aku telah menemukan cara untuk menghadapi Sura Jianzun. Jika metode ini memungkinkan, Sura Jianzun pasti akan mati. Jika tidak, kita benar-benar tidak berdaya. Apa yang bisa kulakukan?" Mereka semua bertanya dengan cemas. Jumlah pedang surga, 7 pedang kembali menjadi satu susunan penundukan kejahatan. Mo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Tetapi susunan ini tidak dapat digunakan tanpa kultivasi alam Huading. Ye Qianyun berkata dengan cemas. Anak Lin Huan sekarang telah memasuki wilayah Huading. Dia dapat menggunakan formasi penundukan iblis ini. Mo Feng berkata, "Itu akan sangat bagus." Ye Qianyun berkata dengan gembira, "Formasi penundukan iblis ini didiktekan kepadaku oleh ayah Ruo Sue pada tahun-tahun itu. Sekarang aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Seharusnya tidak terlambat, kita akan pergi ke puncak Chaoyang." Mo Feng berkata dokter warna bunga persik, jadi sekelompok orang, tidak peduli apakah mereka aman atau tidak, pergi ke puncak Chaoyang pada saat yang bersamaan. Lagi pula,
jika mereka tidak bisa menyingkirkan Sura Jianzun, percuma saja mereka bersembunyi. Selain itu, Lin Huan sangat penting di hati semua wanita. Jika terjadi sesuatu pada Lin Huan, mereka tidak akan hidup sendiri. Namun, Macan Tutul Hitam bersumpah untuk tidak pergi. Sejak Macan Tutul Hitam kembali, seluruh tubuhnya gemetar. Ia takut melihat pemandangan mendebarkan di puncak Chaoyang yang membuat kepala botak dan Tiange penasaran. Namun setelah bertanya lama, Macan Tutul Hitam tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ling Feng melihat Macan Tutul Hitam itu tidak pergi, jadi dia hanya mengendarai mobilnya sendiri, membawa semua orang bersamanya, dan Jiang Wu, Su Qiang dan yang lainnya pergi ke puncak Chaoyang. Saat ini, di puncak Chaoyang, pertempuran masih berlangsung sengit. Setelah pertempuran hebat, lebih dari setengah dari ratusan pasukan yang datang ke sini dihancurkan oleh pedang Shuro. Sisanya sangat ketakutan hingga tangan mereka gemetar. Namun, jika dia tidak bisa mengelak, dia akan disemprot oleh udara hitam pedang Surazun atau tergores oleh cakar raksasa pedang Surazun. Melihat Master Pedang Shuro membunuh secara sembarangan, tentara tidak dapat melawan. Saat hendak mundur, ada beberapa pengangkut personel di kaki gunung. Saat ini, 2 kendaraan lapis baja datang langsung. Untuk sesaat, 3 kendaraan lapis baja menembaki Sura Jianzun pada saat yang bersamaan, yang membuat Sura Jianzun sangat marah, melolong ke langit dan menakutkan. Tapi melihat pedang Surazun mengambil langkah besar itu, mendatangi mobil lapis baja itu, tangan besar itu tiba-tiba mengangkat mobil lapis baja itu, tanpa diduga mengangkat mobil lapis baja itu, lalu mendorongnya ke lembah. Semua orang mengubah wajah mereka. Bagaimana monster ini bisa begitu kuat sehingga sulit untuk dilawan? Begitu monster itu mengangkat tangannya, mobil lapis baja itu terbang menjauh. Masyarakat tidak berani lagi gegabah. Mereka segera menyalakan mobil lapis baja dan menyerangnya di puncak gunung sambil menghindari pedang Sura. Saat ini, seluruh gunung dipenuhi asap dan suara pembunuhan terdengar keras. Satu Sura Jianzun pergi ke 4 batalion, tapi dia tidak menjatuhkannya. Ling Feng berkendara ke puncak gunung. Melihat pemandangan tragis ini, dia pun ketakutan. Ketika Li Yuchen melihat monster seperti Sura Jianzun, dia sudah tertawa terbahak-bahak, dan bahkan tidak berani turun dari mobil. Kupikir monster seperti itu akan muncul di dongeng, tapi aku tidak menyangka monster itu akan muncul di dunia nyata. Li Yuchen takut dia tidak akan pernah membaca dongeng lagi. Meskipun Ruoxue juga ketakutan, itu adalah darah putra pemimpin geng Tianjian. Tentu saja, dia bukan gadis biasa. Sekarang dia keluar dari mobil bersama Mo Sun dan orang lain dan pergi mencari Lin Huan. Melihat Lin Huan duduk di bawah pohon pinus tua, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke arah Lin Huan. Ketika Li Yuchen melihat semua orang telah melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan berlari bersama mereka. Lagi pula, hatinya lebih stabil jika ingin mati bersama. Lin Huan melihat kerumunan itu, bahkan Mo Feng dan Ye Qianyun juga datang. Mau tak mau dia terkejut dan berkata, bagaimana kalian semua bisa datang? Nak, aku ingin kamu menjadi pahlawan dan tidak membiarkan kami ikut bersenang-senang. Kata Mo Feng sambil tersenyum. Ini bukan tempat untuk ikut bersenang-senang. Setelah pedang Sura berubah, pedang itu menjadi semakin kuat. Sekarang aku tidak bisa bergerak bahkan jika dia mengalahkanku, kata Lin Huan. Tidak apa-apa, aku akan membantumu pulih, kata Ye Qianyun. Sebelum Lin Huan bisa menjawab, Ye Qianyun sudah meletakkan telapak tangannya di punggung Lin Huan. Bu, apa yang kamu lakukan? Lin Huan berkata dengan heran. Jika kamu tidak dapat memulihkan kekuatanmu sesegera mungkin, kamu tidak akan dapat menggunakan susunan penakluk iblis. Jika kamu tidak berhasil menggunakan susunan penakluk iblis, tidak ada yang akan dapat menangani perubahan hantu. Pedang Shurozun, kata Ye Qianyun sambil memindahkan kekuatan ke tubuh Lin Huan. Apa susunan Voldemort itu? Lin Huan bertanya dengan heran. Susunan penakluk iblis ini adalah susunan ajaib yang diturunkan oleh Sekte Tianjian kami selama ribuan tahun. Selama Anda memulai susunan ini, jumlah Tianjian akan mengikuti, dan 7 pedang akan kembali menjadi 1. Ia memiliki kekuatan tak terbatas. Di saat itu, kamu akan mampu membasmi pedang Surazun, kata Ye Qianyun. Lin Huan mau tak mau mengangguk, namun tetap bertanya, mengapa saya tidak bisa melakukan formasi ini? Karena susunan penakluk iblis ini hanya dapat dimulai oleh mereka yang telah mencapai tingkat Huading. Jika tidak,
jika kamu memulainya dengan gegabah, kamu akan mati karena kamu tidak dapat mengendalikan susunan tersebut. Jadi sekarang kamu pasti orang yang terbaik. Jadi begitu, lalu ibuku akan mengajariku rumus susunan. Lin Huan menghela nafas. Pada saat ini, Ye Qianyun telah menanamkan kekuatan seluruh tubuhnya ke dalam tubuh Lin Huan, menstimulasi fungsi generasi Yin dan Yang yang menyelaraskan Qi. Untuk sesaat, Yang bahagia keterampilannya terus memperbaiki luka Lin Huan. Pada saat yang sama, kekuatan seluruh tubuhnya meningkat seperti roket, sampai tidak bisa naik lagi, perlahan berhenti. Dan Ye Qianyun membaca rumus yang ringkas, Lin Huan mengingatnya demi kata, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Ye Qianyun pingsan di kursi roda, dan Lin Huan masih dalam kondisi pikiran yang sama, hidung dan jantungnya sedang mengawasi, dan Qi yang sebenarnya di dalam tubuhnya tiba-tiba terus mengalir. Jika salju dengan cepat membantu Ye Qianyun menyeka keringat, dengan prihatin bertanya, "Bu, kamu baik-baik saja?" Ye Qianyun menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Aku baik-baik saja. Kali ini, aku akan melihat apakah Ahuan bisa melenyapkan pedang Sura Zun dengan menggunakan susunan penakluk iblis ini." Pada saat yang sama, Sura Jianzun membantai dengan liar dan membalikkan kendaraan lapis baja lagi, dan pasukan ini jelas tidak dapat melawan. Mereka dikalahkan oleh Sura Jianzun, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang yang ketakutan, tetapi meskipun mereka dalam bahaya besar, meskipun mereka tewas dalam pertempuran, mereka tidak akan menjadi pembelot. Jadi orang-orang berdarah panas ini masih bertarung sampai mati melawan iblis. Lin Huan mengubah keseimbangan Yin dan Yang di tubuhnya selama 6 atau 36 minggu, dan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian Lin Huan menembakkan pedang Sura seperti anak panah terbang. Dengan sekali klik, pedang panjang Lin Huan mengenai telapak pedang Sura Zun, dan percikan api ada di mana-mana. "Lin Huan, aku tidak menyangka kamu belum mati." Pedang Sura berkata dengan hormat sambil tersenyum. "Bukan saja aku belum mati, tapi kamu juga akan mati." Lin Huan berkata dengan dingin. "Kamu ingin membunuhku? Hahaha, itu lelucon. Itu lelucon besar." Pedang Sura Zun itu jelas membenci Lin Huan. Namun, Lin Huan berkata dengan dingin, "Mengenai apakah kami dapat membunuhmu, kami akan mengetahuinya setelah melihat hasilnya." "Baiklah, saya akan lihat apa yang dapat Anda lakukan dengan Lin Huan." Master Pedang Sura berteriak dengan sedih, dan cakarnya menutupi langit. Dia menabrak Lin Huan. Lin Huan bergerak naik turun di bawah cakar besar Master Pedang Shuro, secepat kilat. Dokter warna bunga persik, ini membuat pedang Sura Zun sedikit terkejut. Baru saja, Lin Huan dipukuli sendiri dan tidak bisa bergerak. Saat ini, keahliannya telah menembus lagi. "Lin Huan, ayo mati." Cakar besar pedang Sura tiba-tiba menutupi bagian atas kepala Lin Huan. Pedang panjang Lin Huan tiba-tiba menusuk. Dengan bunyi, percikannya kembali. Lengan Lin Huan mati rasa dan tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan terbang keluar. "Ah Huan, gunakan susunan penakluk iblis dengan cepat." Ye Qianyun berteriak, karena jika Lin Huan tidak dapat melakukan arai tepat waktu, jika dia terkena pukulan keras lagi, dia tidak akan pernah dapat melakukan arai lagi. Segera, Lin Huan tiba-tiba naik ke udara dan terus melafalkan rumusan yang ringkas. Di saat yang sama, pedang Sura naik ke udara, memuntahkan udara hitam dan kabut asap. Dari waktu ke waktu, seluruh langit dipenuhi dengan udara hitam, dan sosok besar pedang Sura ditutupi dengan udara hitam. Tubuh Lin Huan terus berputar di udara. Mo Wenjian tiba-tiba terbang ke udara. Mengambil Mo Wenjian sebagai indeks, Tian Jian terbang dan berdiri di depan Mo Wenjian. Begitu pedangnya keluar, jangan berani-berani untuk tidak mengikuti. 6 pedang yang tersisa datang terbang dari arah yang berbeda, berbaris dengan pedang Mo Wen. Pada saat ini, 7 pedang keluar bersamaan, dan ujung pedang menunjuk ke Qi hitam liar pada saat yang bersamaan. "Hahaha. Sura Jianzun tertawa terbahak-bahak, "Lin Huan, kamu telah memobilisasi 7 pedang. Selama ratusan tahun, kamu masih menjadi orang pertama yang memobilisasi susunan 7 pedang lagi. Lin Huan, kamu benar-benar luar biasa, tetapi hari ini aku mematahkan susunan 7 pedangmu." Petik 2. Suara gila Master Pedang Sura tertinggal, dan dari udara hitam, dia tiba-tiba mengulurkan cakar yang tak terhitung jumlahnya dan memukul Lin Huan. Di udara, Lin Huan berbalik. Untuk sesaat, pedang langit adalah yang pertama, diikuti oleh pedang Jiuxiao, pedang Qingyun,
pedang Mowen, pedang ajaib, pedang abadi, pedang naga, dan pedang sura. Di saat yang sama, dia menyerang cakar raksasa itu. Tiba-tiba, cakar raksasa itu terbang di seluruh langit, tetapi 8 pedang itu juga terbang mengelilingi tubuh pedang itu, dan tiba-tiba mereka terbelah menjadi cakar raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mendengar suara klak-klak, cakar yang tak terhitung jumlahnya terpotong oleh 7 pedang. Namun setelah dipotong, cakar tajam itu tumbuh kembali dengan cepat dan tak tertandingi. Lin Huan kecewa. Untuk sesaat, dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan susunan penakluk iblis. 8 pedang itu tiba-tiba mengeluarkan suara nyanyian naga, dan cahayanya ada di sekeliling. 8 pedang panjang, berkedip tanpa cahaya dingin yang menyilaukan, menjadi semakin tajam dan tak tertandingi, terbang naik turun di langit, dengan panik memotong cakarnya. Untuk sesaat, seluruh langit tampak dipenuhi bayangan pedang, bukan bayangan cakar. Tidak peduli seberapa cepat cakar itu tumbuh, ia selalu dapat dipotong oleh 8 pedang. Ya, kekuatan ketujuh pedang itu sungguh luar biasa. Pedang Surah Zun meraung keras. Lihatlah gas hitam itu semakin berat, dan seluruh langit mencakar tetapi terus ditebang. Semua orang tidak dapat menahan nafas ketika mereka melihat situasi yang begitu menakutkan. Pertarungan semacam ini dilakukan dengan kekuatan manusia. Ketika pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit, cakarnya terpotong, orang tidak bisa tidak menunjukkan sedikit pun kepuasan. Namun, cakar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, dari udara hitam, 2 cakar raksasa terbang lagi. Kedua cakar raksasa ini berukuran setengah gunung. Lin Huan sekecil semut di bawah mereka. Kerumunan tidak bisa tidak terkejut, dan melihat cakar besar dari langit ke arah Lin Huan Gai. Lin Huan juga mengubah wajahnya. Dia berputar di udara dan mendesak kekuatan internal yang kuat di tubuhnya. Ki asli tiba-tiba mengalir dan mengalir ke 8 pedang. Di saat yang sama, 8 pedang itu tampak berubah menjadi pedang api, berputar, dan menusuk cakar raksasa itu. Suara keras, "Kak," langsung menghilangkan semua suara yang ada di telinga orang. Namun ke-8 pedang itu menusuk cakar besar itu pada saat yang bersamaan, dan cakar besar itu juga perlahan menekan ke bawah, namun ke-8 pedang itu masih tidak tahan untuk tertinggal dan mencoba menusuk ke atas. Tubuh Lin Huan terbalik di udara, dan ki yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, pakaian Lin Huan diburu oleh angin kencang, dan tubuh Lin Huan tampak menjadi transparan. Bahkan tubuh asli bayi Yuan di dalam tubuhnya muncul dan terbalik di udara, dan roh yang tak terbatas tiba-tiba muncul. Liu Chen saat ini telah menghilangkan kepanikan paling awal, saat ini melihat situasi yang menakutkan, mau tidak mau dia terkejut dan berkata, "Huan saudaraku, bagaimana ada penjahat yang transparan?" Itu adalah tubuh asli Yuanying Huange. Jika tubuh asli Yuanying ini dikalahkan, Huange akan dikalahkan sepenuhnya. Mo Sun berkata dengan cemas, "Apa yang terjadi jika kamu kalah?" Liu Chen terlihat seperti orang idiot. "Jika kamu kalah, kamu perlu mengatakan bahwa bukan hanya saudara Huan yang akan mati, tapi aku khawatir kita semua di sini juga akan mati." Wajah Mo Sun berkata dengan sungguh-sungguh bahwa gadis ceroboh ini tampak begitu serius untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Ah, apa yang harus kita lakukan?" Liu Chen tidak dapat menahan tangisnya. "Apakah aku sudah mati seperti ini? Aku belum berbicara dengan saudara Huan. Sungguh kehilangan untuk mati seperti ini." Pada saat ini, Liu Chen masih memikirkan penyesalan seumur hidupnya. Jalan hati begitu awal, mengapa harus di awal? Pada saat itu, tidak peduli apa yang terjadi dengan saudara Huan, dia meninggal tanpa penyesalan. Untuk sesaat, dia menyesal tidak jatuh. Dia tidak dapat menahan diri untuk berdoa kepada semua dewa dan Buddha, dan semua makhluk abadi untuk melindungi saudara Huan. Keterampilan pedang surah setelah menyembah hantu benar-benar luar biasa. Lin Huan menggunakan susunan penundukan iblis, tetapi dia tertinggal. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur dan memuntahkan seteguk darah. Namun, Lin Huan tahu bahwa jika dia mundur, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Surah Jianzun. Pada saat itu, Lin Huan tiba-tiba menepukkan tangannya ke tubuhnya. Dengan tamparan ini, Lin Huan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Darah mengalir dengan cepat dan memercik ke 8 pedang itu. Untuk sesaat, 8 pedang itu tampak dipenuhi dengan vitalitas dan menjadi bersorak. Darah yang disemprotkan itu tiba-tiba berubah menjadi api yang mengamuk, dan tiba-tiba naik, melelehkan cakar besar pedang surah.
Saudara Huan, mengapa memukuli dirimu sendiri? Rose, Nightmare, dan yang lainnya berteriak kaget. Ini adalah Ahuan yang memurnikan 8 pedang dengan darah. Dengan cara ini, bahkan jika Ahuan dapat mengalahkan Sura Jianzun, aku khawatir itu akan lebih berbahaya daripada baik. Mo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mengapa? Semua orang bertanya dengan heran. Mo Feng menghela nafas lagi dan berkata, Ahuan menggunakan darah untuk memurnikan 8 pedang, meskipun itu dapat membangkitkan energi paling kuat dari 8 pedang. Namun, setelah energi dari 8 pedang itu didorong keluar, mereka dapat membunuh musuh, dan kekuatan serangan balik yang sama tidak kecil. Pada saat itu, aku khawatir aku akan menguras seluruh tubuh Ahuan. Semua gadis itu berteriak kaget, dan untuk sesaat mereka menatap Lin Huan di udara dengan ngeri. Dokter berwarna bunga persik, Lin Huan menuangkan darah ke 8 pedang itu. Kekuatan 8 pedang itu dimaksimalkan. Setiap pedang bagaikan api. Meskipun kekuatan cakar besar ahli pedang sura itu hebat, tetapi di bawah lelehan api, ahli pedang sura tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan yang mengerikan, seolah-olah dalam kesakitan yang luar biasa. Namun, betapapun bersemangatnya yang mulia pedang sura, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak kekuatannya lebih dan lebih lagi, dan sepasang pedang besar itu menjadi lebih besar lagi. Dan Lin Huan juga terus menuangkan bagian dalam ke dalam pedang panjang itu, tetapi esensi darah di tubuhnya diserap oleh 8 pedang itu. Ketika orang-orang melihat pemandangan seperti itu, wajah mereka tiba-tiba berubah. Terutama Mo Sun, Li Yuchen, Rose, Meng Yan, Ruo Sue dan Mei Mo Yanqi, yang memandang Lin Huan seolah-olah dia telah menjadi manusia darah, tidak dapat menahan tangis. Dengan esensi darah Lin Huan yang terus-menerus mengalir ke 8 pedang itu, daya tembak yang membara dari 8 pedang itu menjadi semakin kuat, dan secara bertahap melarutkan cakar besar pedang sura. Pedang sura Zun mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, dan udara hitam menjadi semakin menyebar. Namun anehnya dia ingin mengambil kembali cakar raksasa itu, tetapi 8 pedang itu mengikuti cakar raksasa itu. Cahaya api yang tak terbatas menerangi seluruh langit, dan gas hitam dari pedang sura Zun juga tersebar. Puncak gunung ditutupi oleh awan hitam. Sepertinya awan itu telah hilang. Namun, pedang sura melambaikan raksasa, berputar kesakitan dan menyapu dengan rambutnya yang panjang, dan tubuhnya yang besar bergetar dari kejauhan. Esensi darah Lin Huan masih mengalir pada 8 pedang itu, dan kekuatan 8 pedang itu juga meningkat. Mengikuti cakar besar pedang sura Zun, cakar besar itu mencair sedikit demi sedikit. Cakar besar pedang sura pertama-tama perlahan mencair, diikuti oleh telapak tangannya, dan kemudian lengannya. Ketika cakar besar pedang sura mencair seperti ini, suara pedang sura terdengar sangat menyedihkan dan mengerikan. Mereka semua tercengang melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Esensi darah Lin Huan masih cepat terkuras. Lin Huan hanya merasakan kelopak matanya semakin berat, dan dia hampir menutup. Tetapi dia tahu dengan jelas bahwa dia harus tetap berusaha sekuat tenaga dan membunuh Sura Jianzun, jika tidak, dia akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Lin Huan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan 8 pedang. 8 pedang itu pergi dengan pedang Sura tahun ini. Saat tangan Sura meleleh, rambut panjang Sura perlahan diambil ke belakang, dan tubuh besar Sura secara bertahap menjadi semakin kecil. Sampai Sura Sword Zun itu benar-benar berubah menjadi orang normal. Tetapi orang normal ini, ada satu hal yang tidak normal, yaitu, dia tidak ingin menutup telepon. Semua wanita memandangi tubuh tuanya yang jelek itu, berteriak dan menghindari wajah mereka. Pedang Sura Zun melihat bahwa dia telah berubah kembali ke penampilan aslinya, terutama penampilan telanjangnya. Mau tak mau dia merasa sangat malu dan marah. Dia berteriak dengan sedih, tapi dia dengan cepat tertusuk oleh 8 pedang. Mengikuti 8 pedang, Julie terbang ke depan dengan tubuh pedang Sura Zun, dan tiba-tiba mengenai kornis tertinggi, memakukan pedang Sura Zun ke kornis. Sura Jianzun menatap matanya dan melihat ke 8 pedang yang ada di tubuhnya. Lalu dia memiringkan kepalanya dan mati. Mata orang mati itu masih terbuka lebar, penuh rasa malu, amarah, benci, keengganan dan tatapan rumit lainnya. Ketika pedang Sura Zun ditikam sampai mati oleh 8 pedang, Lin Huan juga menghilangkan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Mo Sun dan wanita lain memimpin dengan berlari melewatinya. Melihat Lin Huan, yang seperti manusia berdarah,
mereka semua kesakitan dalam diam. Mereka semua berteriak, Saudara Huan, bangun, bangun. Mo Feng dan Ye Qianyun bergegas mendekat. Ye Qianyun berteriak, kamu berteriak di sini sekarang, apa gunanya? Cepat kirim Ma Huan ke rumah sakit untuk transfusi darah. Lin Huan mengeluarkan banyak darah. Jika dia tidak dapat mengisi cukup darah tepat waktu, dia takut dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Segera semua wanita membawa Lin Huan ke mobil dengan seluruh tangan dan kaki. Ling Feng bergegas menuju mobil dan pergi dengan kecepatan tinggi. Para prajurit itu melihat monster-monster itu berubah dengan sendirinya. Sekarang mereka akhirnya dilepas, tapi jantungnya masih berdebar-debar. Namun, Lin Huan, yang telah menjadi pria berdarah, diam-diam mengaguminya. Lagi pula, pria berdarah panas sejati memuja pria berdarah panas yang sama. Ling Feng berkendara ke rumah sakit dengan kecepatan tinggi, tetapi gadis-gadis itu masih mengira Ling Feng mengemudi dengan lambat. Ling Feng sangat tertekan. Ia mengira mobil itu akan segera terbang. Bukankah ini cukup cepat? Mobil mewah itu langsung memasuki perkotaan. Balap drag yang kencang membuat warga pinggir jalan berteriak. Mobil melaju langsung ke rumah sakit kuil surga. Setelah memasuki rumah sakit, Lin Huan didorong ke ruang gawat darurat. Kemudian keluar masuk bank darah untuk mengerahkan sumber darah golongan darah Lin Huan untuk membantu transfusi darah Lin Huan. Semua orang menunggu dengan cemas di luar ruang gawat darurat. Saat ini, Ibu Li Yuchen bergegas mendekat dan bertanya, ada apa, ada apa? Li Yuchen berkata dengan mata merah, Bu, Saudara Huan akan menjadi manusia berdarah. Mengatakan kalimat seperti itu, Li Yuchen sudah memeluk ibunya hingga menangis. Nyonya Li mau tidak mau menghibur putrinya. Ia terus berdoa agar calon menantunya selamat. Kalau tidak, putrinya akan mengikutinya. Apa gunanya? Tetapi jika dipikir-pikir, Lin Huan akan menjadi manusia berdarah. Harapan untuk diselamatkan mungkin sangat tipis. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik Li Yuchen ke samping dan berkata, Yuchen, aku tahu kamu sangat mencintai Ah Huan, tetapi kamu harus memikirkannya. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu tidak bisa menyelidikinya sampai tuntas. Kakak Huan akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Li Yuchen menangis. Gadis, jangan seperti ini, oke. Sebenarnya, Huang Ning tidak buruk. Nyonya Li tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gelang giok di tangannya dan berkata, kamu bisa melihat betapa indahnya gelang itu. Huang Ning yang membelikannya untukku. Bu, apa yang kamu bicarakan? Aku bilang aku suka kakak Huan. Li Yuchen berkata dengan keras kepala. Gadis bau, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak mendengarkan? Nyonya Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat marah. Meskipun dia tidak menyukai wajah pucat Huang Ning, Lin Huan belum melihatnya. Dan jika dia benar-benar mati, apa yang bisa dia lakukan? Jadi dia harus menggunakan Huang Ning untuk mengikat putrinya. Huang Ning sangat perhatian. Dia tidak hanya membeli kosmetik bermutu tinggi untuk Nyonya Li, tetapi juga membeli sepasang gelang berharga, yang membuat Nyonya Li sangat puas. Jadi Nyonya Li juga berusaha membantu Huang Ning sebagai pelobi. Lagi pula, begitu seorang wanita benar-benar tidak dapat memikirkannya dan mengikuti Lin Huan, dia akan membesarkan anak perempuan seperti itu dengan sia-sia. Dokter warna bunga persik, namun, meskipun Nyonya Li mengatakan hal-hal baik untuk Huang Ning secara terbuka dan diam-diam, seluruh pikiran Li Yuchen tertuju pada Lin Huan, yang membuat Nyonya Li pusing. Saat ini, dokter keluar dari ruang gawat darurat, dan kerumunan orang berkumpul di sekelilingnya dengan tergesa-gesa. Dia berseru, siapa anggota keluarga yang terluka? Semua wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata serempak, saya. Dokter terkejut dan bertanya-tanya, berapa banyak, apa hubungan Anda dengan yang terluka? Istri. Mereka semua berkata bersamaan lagi. Istriku, dia punya banyak istri sendirian. Kata pria itu dengan heran. Berapa banyak istri yang kamu sayangi pada saudara Huan? Bagaimana kabar saudara Huan sekarang? Kemarahan Mosun tidak sabar. Saat ini, kami hanya bisa memberinya oksigen sementara. 8 jam lagi, jika dia tidak bisa bangun lagi, aku khawatir tidak akan ada pertolongan. Kata dokter tak berdaya. Ketika mereka mendengar ini, mereka khawatir dan berkata, dokter, tolong bantu dia. Namun dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang kami harus menunggu keajaiban. Tiba-tiba,
mereka semua berada di tempat teduh. Ketika Li Yuchen mendengar semua ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk di kursinya, dengan air mata mengalir di wajahnya. Gadis bodoh, apakah kamu tidak mendengarkan dokter? Dia tidak ada harapan, kata Nyonya Li. Saudara Huan, semuanya akan baik-baik saja. Li Yuchen berkata dengan keras kepala. Bahkan jika dia baik-baik saja, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa dia punya banyak istri? Ada begitu banyak wanita dalam diri seorang pria. Pria ini jelas bukan hal yang baik. Jika kamu salah minum obat, kamu harus naik dengan itu. Nyonya Li berkata tanpa daya, Yuchen, dengarkan ibuku, sekarang kamu dan dia tidak punya apa-apa, kamu masih bebas. Tidak, aku ingin saudara Huan. Li Yuchen terisak, seolah langit telah runtuh. Nyonya Li semakin penasaran dengan apa yang disebut Lin Huan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dimiliki Lin Huan. Biarkan gadis cantik ini mengikutinya dengan sepenuh hati. Nyonya Li tidak harus menjadi wanita biasa. Melihat ini, dia tidak berpikir betapa rakusnya Lin Huan. Dia mengira Lin Huan pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, begitu banyak wanita cantik, siapapun bisa menikah dengan miliarder, tapi mengapa mengikutinya saja? Saat Nyonya Li bertanya-tanya, Huang Ning mengikutinya. Melihat Li Yuchen, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Yuchen, jangan konyol. Bukankah dia baru saja menyelamatkanmu sekali? Tidak ada apapun di antara kalian. Aku berjanji akan menjagamu dengan baik di masa depan. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku, jangan ganggu aku lagi. Pergi, Li Yuchen berteriak. Yuchen, dia akan mati. Jangan konyol. Huang Ning mencoba yang terbaik untuk berbicara dan ingin memenangkan hati Li Yuchen. Siapa bilang saudara Huan akan mati? Siapa bilang saudara Huan akan mati? Ketika Mo Sun mendengar ini, dia menatap Huang Ning dengan marah. Li Yuchen segera menunjuk ke arah Huang Ning dan berkata, hanya penjahat ini, apakah kamu ingin saudara Huan mati? Li Yuchen berkata begitu, itu bagus. Semua wanita berkerumun dan mengepung Huang Ning. Huang Ning melihat ini, kecantikan yang indah, dan pada saat yang sama, dia mengelilingi dirinya dan berkata, tidak, aku sangat tampan, tapi aku belum memikirkan bunga persik yang mekar hari ini. Namun, ketika air liur Huang Ning akan mengalir keluar, semua wanita meraung dan memukuli Huang Ning. Nyonya Li memandang wanita cantik ini dengan ngeri. Bagaimana mereka semua bisa terlihat seperti serigala? Kita tidak bisa bergaul dengan mereka. Ayo pergi. Namun, Li Yuchen menggelengkan lengannya dan berkata, saya tidak akan pergi. Aku mencintaimu. Segera Li Yuchen juga melompat dan menginjak kaki Huang Ning dan berkata, apakah kamu berani mengatakan bahwa saudara Huan akan mati? Huang Ning dipukuli sampai ke kepala babi lagi, dan dia memohon belas kasihan, dan berkata, saya tidak berani lagi. Saya tidak berani lagi. Pergi. Gadis-gadis itu meraung, dan Huang Ning melarikan diri. Dia tidak dapat berhenti berpikir bahwa dia juga putra Direktur Keamanan Publik. Dia dipukuli 2 kali berturut-turut dan menjadi babi. Api kebencian berkobar di dalam hatinya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Lin Huan, ini semua salahmu. Aku harus membunuhmu, dan istri cantikmu akan menjadi milikku. Ketika Huang Ning memikirkannya, dia melihat wanita cantik di sekelilingnya, menunggunya, dan mengeluarkan air liur sesaat. Saat ini, seorang anak keluar dari rumah sakit dan menangis, Bu, kamu selalu mengatakan bahwa Xiao Ming mencintai, ngiler. Apakah menurutmu paman masih ngiler ketika dia sudah begitu tua? Sang ibu berkata, Xiao Ming, dia adalah pasien demensia belum lagi ngiler, makan dan minum lasa tidak tahu. Benarkah? Xiao Ming berkata dengan curiga. Tentu saja, Xiao Ming seharusnya baik-baik saja. Dia tidak bisa ngiler di masa depan. Sang ibu membujuk Xiao Ming untuk berkata. Mendengar ini, Huang Ning tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan meraung, siapa pasien demensia? Siapa yang makan dan minum lasa tidak tahu. Huang Ning telah dipukuli sampai babak belur, tetapi sekarang dia membentak anak-anak. Dia begitu galak hingga membuat anak-anak menangis. Melihat situasinya tidak tepat, ibu membawa anak-anaknya dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengajari anak-anaknya, ini bukan pasien demensia, ini neuropati. Ketika kita melihatnya di masa depan, kita harus menjauh. Xiao Ming menangis sambil berlari dan berteriak, Bu, aku tahu. Saat aku melihat itu,
Xiao Ming akan lari. Xiao Ming sangat pintar. Sang ibu tidak lupa memuji Xiao Ming saat berlari. Huang Ning pertama kali dimarahi sebagai pasien demensia dan kemudian sebagai psikopat. Dia sangat marah sehingga tidak dapat menahan diri untuk berteriak mengejarnya. Kemudian ibu dan putranya berlari ke tempat parkir dan pergi. Huang Ning terkejut dan berteriak. Semakin Huang Ning memikirkannya, semakin marah dia. Huang Ning juga merupakan pejabat generasi kedua. Di masa lalu, dia memiliki banyak pemandangan. Sejak Lin Huan muncul, tidak hanya pacarnya yang dirampok, tetapi juga dia dipukuli 2 kali sebelum dan sesudahnya. Huang Ning sangat marah sehingga dia semakin membenci Lin Huan. Saya tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa semua metode ini akan membunuh Lin Huan. Setelah Huang Ning pergi, Nyonya Li membawa Li Yuchen pergi, tetapi Li Yuchen menolak. Wajah Li Fu pucat pasi, dan dia berkata, gadis ini, jika kamu terus belajar seperti ini, kamu tidak akan menjadi seorang wanita. Kamu hampir menjadi preman jalanan.